Istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh habis indah cicipta riuh kali tanpa kalau ditembak gak mempan wajah kalau bensinnya manis. Shorty said she coming with a bag, with a plan, with a young, coming with a bag, with a plan, with a young, coming with a bag, with a plan, with a. Oke guys, balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy. Jadi hari ini gue tuh lagi ada di terminal ya. Kebetulan kemarin ada yang komen, "Bang, tolong bikinin video budget supermoto gitu ya kan. Sekalian aja ini mumpung cuacanya lagi bagus cuy." Asik. Jadi kita bikin budget supermoto yang mungkin ala-ala ya. Jadi untuk budget supermoto kalian itu harus mengganti yang pertama itu wheel seat untuk motor yang tipe KLX ya, KLX atau CRF atau WR. Soalnya untuk the tracker itu dari pabrikannya udah supermoto. Jadi buat kalian paling kalau mau ganti ukuran yang lebih besar baru kalian ganti, kalau enggak pun the tracker itu udah dari sananya supermoto kayak gitu guys. Jadi untuk KLX itu untuk ukuran depannya itu kan besar ya, ukuran 19 kalau nggak salah. Jadi kita harus ganti, dan bannya pun bukan ban aspal kayak gini untuk KLX. Jadi asalnya itu KLX itu bannya pakai ban tahu. Ketawa kalian? Kalian pikir lucu? Ya? Hah? Nah untuk budget bikin wheel seat supermoto depan belakang itu biasanya kebanyakan anak-anak supermoto itu pakai ukuran 3,00, terus yang belakangnya itu 3,50. Nah untuk harganya sendiri bikin wheel seat supermoto sama bannya, include sama bannya itu di kisaran 2,5 jutaan. 2,5 juta itu budget paling minim ya untuk pelek menggunakan Pirosi. Kalau kalian mau menggunakan merek dari Scarlett atau Expedition itu budgetnya di 3,5 juta guys. Yang pertama budget buat supermoto itu kalian bisa gunakan buat beli wheel seat depan belakang ya guys ya. Nah ini di harga 2,5 juta, gue ambil yang paling murah aja. Apa sih buat supermoto yang bikin gagahnya? Nah gagahnya itu biasanya di tinggi cuy. Jadi buat supermoto yang standar itu kan pendek ya, kalau kita ganti ban jadi kecil, nah itu bakal jadi pendek. Apalagi kalau KLX-nya itu tipenya yang G atau enggak yang S, sok depannya pakai teleskopik jadi belum USD, jadi itu lebih pendek cuy. Jadi untuk yang pertama buat kalian yang mau modif supermoto itu kasih peninggi dulu. Yang depan sekitar 8 cm, yang belakang sekitar 4 atau 3 cm gitu guys. Nah ini udah pakai peninggi juga. Nah ini mah udah full ganti semua. Untuk sok depan pakai real jam Expedition. Untuk harganya sendiri real jam ini di kisaran 4,5 juta. 4,5 juta itu untuk diameter yang udah gede cuy, kayak gini. Nah ini lebih gede, lebih tinggi dari ori The Tracker ataupun KLX BF SE, lebih tinggi lah ya. Ini juga belum terlalu sesuai sama yang belakang, karena yang belakang itu armnya agak pendek, harusnya menggunakan replika KTM atau enggak Aprilia, baru nanti bokongnya bakal sejajar guys. Nah jadi untuk budget kalian yang harus dikeluarin lagi setelah kalian ganti wheel seat depan belakang, kalian pakai peninggi. Nah itu budget peninggi mah murah, cuma paling 100 ribuan, depan 40 ribu, belakang sekitar 50 ribu, sama pasang mungkin 150 ribu lah ya. Terus yang selanjutnya buat modif supermoto itu di stang biasanya gunakannya 4 bar atau enggak yang low. Kalau gue lebih suka yang low, cuma ada yang suka yang lekuk gitu, yang kayak ketepel gitu cuy. Nah untuk stang posisinya kayak gini. Untuk yang orinya kan pendek ya, ke sini nih. Nah ke sini. Kalau ini lebih ke bawah, lebih nunduk lagi kayak gitu cuy. Nah, terus budget stang mungkin di sekitaran 300 lah cuy, 300 sampai 500 ribu ya. Itu berarti totalnya udah berapa? Tadi ban ya. Kalau ini nggak usah dijumlahin cuy, soalnya ini kan dari sana bawahnya ada. Kecuali kalian mau ganti sama yang kayak gini baru kayak gitu cuy. Ini budgetnya lumayan soalnya. Untuk yang selanjutnya spakbor depan, mungkin biasanya pada ganti juga
sekarang itu lagi musimnya yang RMZ atau enggak CRF 450 atau enggak apa ya yang lagi musim. RMZ sih yang paling musim mah, sama papan nomor RMZ juga. Kalau ini bukan RMZ, ini CRF 250 sama spakbor depan CRF 110. Ya kayak gitulah cuy. Untuk ini budget spakbor sama papan nomor itu di kisaran 200.000 udah dapat sih. 250 lah ya kalau RMZ. Kalau ini 200 sudah dapat. Terus dekal. Nah, terus untuk budget selanjutnya supermoto itu biasanya ganti dekal cuy, karena dekal standarnya itu masih ya kurang warna lah, kurang seru. Jadi ya kita ganti lagi, kita pakai yang dekal yang lebih keren kayak gitu cuy, desain sendiri kayak gitu. Untuk selanjutnya itu knalpot. Untuk budget knalpot di kisaran 500 sampai 2 jutaan tergantung merek knalpotnya kayak gitu cuy. Itu tergantung kalian sih. Yang paling harus kalian ganti mah pertama mah ini wheel seat, ban sama pelek. Itu sih untuk supermoto mah. Soalnya ban dari sananya masih ban tahu, jadinya ya gak rekomen buat di aspal gitu cuy, dan bukan supermoto juga, jadinya trail gitu cuy. Budgetnya kayak gitu cuy, paling ganti lampu. Kan kalau bawaan pabrik, kalau kita pakai ini otomatis lampu asli dari KLX-nya harus dicopot dan diganti pakai yang mata burung hantu kayak gini, yang 3 biji atau enggak yang 2 biji. Mungkin segitu untuk budget awal bikin supermoto. Di supermoto yang pertama di wheel seat, terus yang kedua di peninggi depan sama belakang, itu udah ganteng sih cuy. Budgetnya ya sekitar siapin 5 juta cuy, 5 juta buat ganteng pakai ganteng. Sekian dulu untuk reviewnya ya. Jadi untuk budget ya sekitar segitulah, 5 jutaan ya untuk bikin supermoto. Kecuali kalian belinya langsung udah tracker, mungkin itu lebih minim budgetnya, karena paling ganti beli peninggi ditinggiin lagi, soalnya kan untuk standarnya ya pendek banget dan itu kurang gagah sih kalau untuk pakaian cowok. Kalau cewek ya beda lagi cuy, mungkin menyesuaikan sama tinggi badan kayak gitu cuy.